Oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Padahal baru beberapa saat yang lalu tak kala Kaisar menghubungi Konstantino. Tapi apa yang ia lihat di komunikasi sihir menandakan jika Roman telah sepenuhnya menghancurkan atau menduduki Santino. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Tapi Kaisar sama sekali tidak merasa marah. Ia bahkan tersenyum, tertawa, lalu memuji Roman. Karena ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang melawannya dan berhasil sampai sejauh itu. Dengan penuh percaya diri, Kaisar pun menjelaskan, "Roman, aku sudah membaca niatmu. Apakah kau pikir jika kau berhasil mengalahkan Luenos, Port Bell, dan juga Santino, maka kau akan menang?" Kaisar tahu benar jika 3 kota tersebut ditaklukkan, maka tujuannya adalah Javier, yaitu tempat di mana gerbang warp berada. Karena jika gerbang warp tersebut mereka gunakan, tidak butuh waktu yang lama bagi pasukan Roman untuk memasuki ibu kota. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika gerbang tersebut dirusak? Dan ya, tepat sebelum Roman menghancurkan Santino, Kaisar telah memerintahkan bawahannya untuk menghancurkan gerbang warp, yang artinya Roman tidak memiliki waktu lagi untuk membantu pasukan pemberontak. Memang ada beberapa gerbang warp lagi, tapi itu terlalu jauh, yang artinya dari sudut pandang Kaisar, Roman telah gagal. Oleh sebab itulah ia sangat percaya diri. Tanpa adanya bantuan dari pasukan Roman Dimitri, maka nasib para pemberontak hanya menunggu waktu saja. Kaisar juga berkata, "Hari di mana Dimitri akan jatuh, aku akan mengunjungimu secara langsung. Aku ingin melihat bagaimana ekspresimu, dan kala itu pasti kau akan menyesali keputusan yang telah kau buat di masa lalu." Dan komunikasi pun diputus. Ya, itu adalah perbincangan sepihak. Seakan-akan Kaisar tidak ingin mendengar tanggapan dari Roman Dimitri. Beberapa saat setelahnya, pasukan Roman pun akhirnya tiba di Javier. Lalu Chris pun menjelaskan beberapa hal. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Kaisar, gerbang warp telah dihancurkan. Itu adalah keputusan yang sangat berani, melihat gerbang warp di Javier merupakan salah satu yang terbesar di mana bisa memobilisasi ratusan ribu prajurit. Artinya menghancurkan gerbang tersebut akan menimbulkan kerugian yang besar dan juga akan memakan waktu yang sangat lama untuk pemulihannya kembali. Roman tidak menyangka jika Kaisar mengambil keputusan ekstrim tersebut hanya untuk mencegahnya memasuki ibu kota. Tapi bukannya khawatir, Roman malah tersenyum. Lalu ia pun berkata, ini menjadi sangat menyenangkan. Beralih ke Hernard, itu adalah hari ke-10 pasukan pemberontak bertahan. Setidaknya hampir sebagian besar pasukan pemberontak telah dimusnahkan. Hanya tersisa kurang lebih 50.000 prajurit saja. Tapi itu juga merupakan hal yang mengejutkan, karena seharusnya mereka benar-benar telah hancur di hari ke-7 ataupun hari ke-8. Duke of Vieto nampak sangat putus asa karena mungkin itu akan menjadi akhir hidupnya. Ia juga telah mencapai batasnya, apalagi beberapa informasi yang masuk sebelumnya membuat harapannya benar-benar hilang. Pertama, awalnya itu adalah kabar baik karena beberapa warga sepakat dengan pemikiran Duke Vieto dan berusaha melakukan pemberontakan juga. Tapi ternyata dengan sangat kejamnya Kaisar memerintahkan
pasukannya untuk mengeksekusi semua warga yang protes terhadapnya. Lalu yang kedua, ia juga mendapatkan kabar bahwa gerbang warp di Javier telah dihancurkan, yang artinya tidak ada lagi bantuan yang bisa diterima oleh pasukan pemberontak. Di sisi lainnya, Count Gomez menyaksikan dinding Hernat yang hampir seperti neraka. Tapi itu juga adalah hal yang sangat mengejutkan karena pasukan pemberontak bisa bertahan sampai dengan 10 hari. Walau begitu, ia yakin dalam beberapa jam ke depan seluruh pasukan pemberontak akan dimusnahkan. Tapi ia juga tidak habis pikir dengan keputusan Duke Vieto di masa lalu. Jika saja ia menerima kaisar yang baru dan tidak mundur dari jabatannya, pastinya kala ini ia tengah hidup tenang. Tapi situasi tak terduga pun terjadi. Tak kalah sambungan komunikasi sihir terhubung. Ya, itu adalah Marquis Belfier. Dan ia memerintahkan Count Gomez untuk menarik sebagian pasukannya. Tentunya itu adalah hal yang mengejutkan karena dalam beberapa jam lagi mereka bisa membinasakan pasukan pemberontak. Tapi sayangnya ternyata itu adalah perintah kaisar. Entah apa alasannya, ia pun tidak bisa menolak. 4 jam sebelumnya di alun-alun kota Marin, setelah membunuh sebagian besar warga sipil yang melakukan pemberontakan, ia pun membawa beberapa sisa-sisa dari mereka ke alun-alun guna mengeksekusi mereka di depan rakyat sipil lainnya untuk memberikan rasa takut. Walaupun itu adalah tindakan yang sangat ekstrim, tapi itu adalah perintah kaisar agar tidak ada lagi pemberontakan serupa. Satu persatu mereka dieksekusi dengan sangat kejam, dan itu benar-benar memberikan rasa takut kepada setiap orang yang melihatnya. Tapi hal tak terduga terjadi tak kala ia mendapatkan komunikasi sihir yang intinya ia diminta kembali untuk menghadap kaisar. Di sisi lainnya, ternyata semua itu adalah bagian dari rencana orang. Ia telah menanamkan banyak sekali mata-mata dari Guild How ataupun guild informasi miliknya, yang mana setelah insiden pengeksekusian warga sipil, ia pun memerintahkan para guild informasi untuk menyebarkan rumor tersebut ke seluruh penjuru Valhalla, dan kekacauan besar pun mulai merambat dari satu kota ke kota lainnya. Para warga sipil tidak mengira jika kaisar mengeksekusi warga biasa yang memberontak, dan mungkin saja mereka akan mendapatkan hal yang sama di masa depan nanti. Oleh sebab itulah ada banyak sekali keributan. Dan tidak sampai di situ, di Valhalla bagian timur ada lumbung persediaan yang berisi makanan dan juga senjata, dan anggota Guild How berhasil meledakkannya. Itu membuat situasi di Valhalla lebih kacau lagi. Jadi alasan kenapa kaisar memerintahkan beberapa pasukan Count Gomez untuk mundur, karena di antara pasukan tersebut ada para bangsawan yang memimpin setiap kota, dan ketidakhadiran mereka tentunya membuat kota tak terkendali. Di lain sisi, Chris sedikit mengutarakan pendapatnya kepada Roman. Ya, itu berkaitan dengan rencana yang menggunakan sentimen publik untuk menjatuhkan kaisar. Walaupun rencana tersebut mungkin efektif, tapi akan ada banyak nyawa yang tumbang. Walau begitu, Roman berkata, Chris, ketahuilah bahwa Valhalla hanyalah negara asing, dan ini semua
demi keamanan Dimitri di masa depan. Kala itu akhirnya Chris kembali sadar betapa kejamnya Roman terhadap musuh-musuhnya dan betapa lembutnya ia kepada orang-orangnya. Dan pada akhirnya, walaupun masih agak ragu dengan rencana ekstrim tersebut, mau tak mau Chris harus mematuhinya dan bersiap ke rencana selanjutnya. Di sisi lain, tepatnya di istana kekaisaran, setiap bangsawan yang hadir nampak sangat gelisah. Itu semua karena kekacauan telah merambat ke seluruh penjuru Valhalla dan mereka semua yakin jika Roman adalah dalang di baliknya. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa Roman menciptakan kekacauan tersebut dalam waktu singkat, apalagi sampai menghancurkan lumbung penyimpanan mereka? Kaisar kali ini benar-benar tidak bisa mengabaikan Roman lagi. Oleh sebab itulah ia menarik sebagian besar pasukan yang sebelumnya dikirim ke Hernard untuk mengatasi para pemberontak guna menekan amarah warga yang terjadi di berbagai kota. Tidak hanya itu, kali ini Kaisar juga nampaknya serius untuk mengirim jumlah pasukan yang lebih besar ke perbatasan utara guna menghadapi pasukan Roman Dimitri. Tapi sebelum itu, dengan wajah seriusnya Kaisar berkata, nampaknya aku harus menghubungi Roman sekali lagi. Ya, itu adalah hal yang tidak terduga karena baru beberapa saat sebelumnya ia menghubungi Roman dan bahkan memutuskan komunikasi secara sepihak. Tapi kali ini Marquis Belfier lah yang berbicara atas nama Kaisar, dan saat komunikasi terhubung, ia pun langsung memaki Roman karena menurutnya Roman sudah melangkah terlalu jauh. Pertama, ikut serta dalam perang saudara. Kedua, memprovokasi warga sipil untuk memberontak. Dan yang ketiga, membakar lumbung persediaan mereka. Ya, memang dari awal antara Valhalla dan Roman tidak memiliki hubungan yang baik. Tapi apa yang dilakukan Roman saat ini akan memberikan dendam yang lebih besar kepada Valhalla, sehingga harga yang harus dibayar nantinya akan sangat-sangat mahal. Apalagi saat ini tinggal menunggu waktu saja bagi pasukan pemberontak untuk dimusnahkan. Ya, walaupun sebagian besar pasukan telah ditarik, tapi hanya dengan sisanya saja sudah sangat cukup untuk menghabisi sisa-sisa pemberontak. Kala itu, Marquis Belfier yakin ia bisa meminta mundur pasukan Roman jika ingin pasukan pemberontak diselamatkan. Tapi jawabannya sangat-sangat tidak terduga. Pertama, dari awal Roman yakin benar 200.000 pasukan pemberontak tidak akan bisa menghadapi 1 juta pasukan kekaisaran. Kedua, alasan bergabungnya Roman dengan pasukan pemberontak hanyalah demi keuntungan masing-masing pihak. Pertama, pasukan pemberontak membutuhkan dukungan kekuatan dan Roman pun setuju. Yang kedua, dengan pertarungan saudara tersebut, siapapun yang menang akan mengurangi sebagian besar kekuatan Valhalla. Dan itulah yang diincar dari Roman sejak awal, yaitu menggerogoti kekuatan kekaisaran. Jadi siapapun yang menang itu akan menguntungkan Roman. Lalu karena pasukan pemberontak akan hancur, untuk apa lagi mendukungnya? Pada kala itu Roman secara resmi menyatakan menarik dukungannya dari para pemberontak dan rencananya tetap seperti awal, yaitu menyerang perbatasan utara guna melemahkan kekuatan Valhalla. Roman juga mengejek pemikiran kosong dari Marquis Belfier dan ia juga menyatakan bahwa dalam waktu dekat pastinya mereka akan bertemu. Lalu komunikasi pun terputus, suasana pun menjadi hening karena ternyata dari awal mereka telah masuk ke dalam jebakan Roman.
Dengan wajah sedikit ragu, Marquis Belvedere pun menatap Kaisar dan meminta arahannya untuk langkah selanjutnya. Dan Kaisar pun menjawab, yaitu mengirimkan sebagian pasukan besar untuk berhadapan dengan Roman di perbatasan utara. Kedua, setelah pasukan pemberontak dimusnahkan, maka pasukan di Hernat akan ikut menyusul. Semua orang pun setuju. Tapi situasi tak terduga lagi-lagi muncul. Tak kalah seorang prajurit memasuki istana lalu berkata, "Yang mulia, Roman Dimitri secara langsung meminta untuk bertemu." Ya, itu adalah hal yang mengejutkan karena baru saja mereka menghubungi Roman dan kala itu ia masih berada di perbatasan utara. Lalu bagaimana bisa kini ia sudah berada di Marin? Nah, karena sudah terkonfirmasi jika itu benar-benar Roman, Kaisar pun memerintahkan penjaga untuk membiarkannya masuk. Ya, karena dari sudut pandang Kaisar itu juga merupakan sebuah kesempatan karena Roman telah memasuki kandang harimau. Dan saat Roman memasuki ruangan istana, pintu pun ditutup rapat-rapat. Walaupun sebagian orang merasa sangat khawatir, alasannya itu adalah Roman Dimitri, pria gila yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh para ranker peringkat dunia. Dan jika ia benar-benar bertekad, maka mereka yang berada di dalam tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi walau begitu, Kaisar nampak sangat tenang hingga saat Roman berada di tengah-tengah mereka, sebuah perintah pun muncul. "Semuanya serang Roman!" Lalu Roman pun mengambil sebuah gulungan mantra dari sakunya dan saat gulungan tersebut dirobek, kabut hitam pun menyelimuti seluruh ruangan. Dan dengan senyum liciknya Roman pun berkata, "Aku akan beritahukan kepada kalian apa tujuanku sebenarnya." Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.